103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri, sesi bincang sehat bersama Rumah Sakit Melati Tangerang. Dan tema bincang sehat kita hari ini adalah manfaat medical check-up. Ya, DFM Mania untuk menjelaskan lebih jauh apa itu medical check-up, apa saja jenis pemeriksaan dan manfaatnya, alhamdulillah saat ini sudah berkenan hadir di studio Radio DFM bersama narasumber kita yang kompeten, yaitu Dr. Ernawati, Dokter Umum Rumah Sakit Melati Tangerang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi DFM-nya. Selamat pagi dok. Dokter Erna, apa kabar? Baik? Baik. Ya. Alhamdulillah. Oke dok, nih kita langsung dalam tema kita kali ini nih. Itu adalah medical check up nih dok. Sebelumnya kita harus kita minta penjelasan dari dokter dulu nih. Apa sih penjelasan dari medical check up itu dok? Medical check up mungkin udah sering dengar ya orang ya. Setiap mau kerja gitu, harus medical check up dulu nih gitu kan. Sering nggak dengar. Cuman secara definisi sebenarnya medical check up itu pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Berarti ada riwayat penyakit, ya kan? Terus ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang, itu menyeluruh. Dengan tujuan apa sih gitu kan? Tujuannya kan untuk mengetahui kondisi kesehatan orang tersebut. Nah, kenapa sih harus tahu gitu kan kondisi kesehatannya? Nah, dari medical check up itu kan kita akan keluar hasilnya itu bisa normal, alhamdulillah ya kan, bisa normal. Terus bisa juga kalau medical check up-nya kita dilakukan secara rutin, biasanya kita akan bisa mendeteksi dini suatu penyakit atau gangguan kesehatan. Itu Kalau secara rutin. iya kalau secara rutin. Cuman kalau ya tidak rutin ya kita belum bisa juga sih kita dapat kondisinya kondisi yang sudah lanjut ya bisa. Tapi kan dengan mengetahui kondisi tersebut kita bisa menata laksana, bisa mengobatinya secara benar. Oke. Lalu nih sebenarnya apa aja nih dok yang diperiksa saat medical check up? Jenis-jenis pemeriksaannya apa aja sih dok? Seperti yang saya tadi sudah terangkan di awal ya, medical check up itu tidak hanya pemeriksaan, mau medical check up nih, cek darah nih gitu kan, enggak. Jadi pertama-tama biasanya medical check up itu juga ada yang kita bilang anamnesis atau dokumentasi, wawancara lah gitu ya. Wawancaranya itu apa sih? Wawancaranya itu biasanya keluhan yang biasa dirasakan atau keluhan saat ini, itu pasti akan ditanyakan. Terus riwayat penyakit apa yang pernah diderita sama orang yang akan melakukan medical check up ini. Selain itu juga obat-obat yang dikonsumsi. Iya, obat yang dikonsumsi juga akan ditanyakan. Kenapa? Nanti akan mempengaruhi medical check up. Terus selain itu juga riwayat operasi itu akan ditanya juga. Selanjutnya riwayat penyakit keluarga. Riwayat penyakit keluarga kenapa? Karena ada penyakit tertentu yang emang kemungkinan diturunkan, ya gitu. Terus jenis-jenisnya pemeriksaannya apa aja sih setelah wawancara ya? Setelah wawancara baru akan kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu terdiri dari pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, terus respirasi. Nah, nanti setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai ke kaki. Nah, itu nanti kita periksa semuanya. Terus setelah pemeriksaan fisik kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu bisa kalau untuk jantung kita lakukan EKG. Terus bisa dilakukan juga pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah tergantung yang akan medical check up yang akan dilakukan. Biasanya sih kita akan melakukan darah lengkap, urin lengkap, terus fungsi hati, fungsi ginjal itu yang biasanya dilakukan. Namun satu lagi profil lipid.
Terus ada juga pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi biasanya yang minimal lah itu ronsen toraks. Ronsen toraks. Oke, berarti udah komplit banget mulai tadi. Sebelum melakukan medical check up, wawancara dulu, terus dilanjutkan dengan pemeriksaan organ vitalnya, ya dok ya, terus fisiknya, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Oke dokter, ini mungkin di masyarakat umum ada yang menyebut dengan istilah medical check up, ada juga yang menyebut dengan istilah general check up. Nah ini kedua istilah ini apakah kemudian sama dok atau ada bedanya? Sebenarnya cuman beda istilah aja ya. Beda Kan istilah sama-sama general. General itu juga kan keseluruhan gitu kan. Oke. Artinya seluruh. Sama medical check up juga pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Berarti general check up dan medical check up itu sama, cuman beda istilah aja. Oke, begitu deh temannya. Lanjut nih dok, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan medical check up nih dok? Dan berapa usia ideal untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Monggo dokter. Kalau ditanya waktu yang tepat kapan ya, semua waktu bisa sebenarnya buat medical check up. Tapi kita lihat lagi. Nah, kalau waktunya berarti kan ada waktu pagi, siang, sore gitu kan. Nah, kan berarti dilihat lagi dari pemeriksaan yang apa yang kita akan lakukan. Seperti kalau kita akan melakukan pemeriksaan darah. Nah, kalau pemeriksaan darah kan berarti kita akan anjurkan pasien sebelum medical check up itu dia puasa minimal 10 jam. Nah, untuk puasa 10 jam kalau dia puasa dari pagi sampai sore kan tidak mengenakan kepada tidak nyaman gitu bagi mereka ya kan. Ya, makanya kita anjurkan puasa dia dari malam. Nah, dari malam berarti pemeriksaannya di antara jam 9 atau jam 10 pagi gitu. Baru diperiksa. Itu waktunya yang tepat menurut persiapan medical check up ya kan. Terus kapan sih, usia berapa sih medical check up itu harus dilakukan? Sebenarnya medical check up itu dilakukan dari umur anak-anak sampai umur lansia. Bisa. Cuman yang kita anjurkan kalau medical check up rutin, biasanya kita menganjurkan umur 40 tahun ke atas udah mulai medical check up 1 tahun sekali. Nah, tetapi kalau kondisi seperti dia mempunyai faktor keturunan yang DM, jantung, atau kanker, hipertensi, maka kita dari awal dia harus tetap medical check up selama 1 tahun sekali. Gitu. Dia medical check up rutin untuk mendeteksi dini penyakit turunannya dia. Oke. Jadi ada perbedaan nggak sih dok? Apakah ada perbedaan dalam medical check up untuk pemeriksaan pasien pria, wanita, ataupun anak? Perbedaan secara fisik sih sebenarnya tidak ada. Semuanya pemeriksaan dari atas sampai bawah mau periksa. Cuman kalau untuk laki-laki mungkin kita akan ada pemeriksaan untuk jenis kelamin, maksudnya testis, terus prostat, itu akan ada pemeriksaan itu. Terus untuk wanita kita akan ada pemeriksaan penunjang yang namanya mamografi atau USG mame untuk mendeteksi adanya benjolan tumor di payudara. Terus untuk yang sudah menikah biasanya kita akan menganjurkan untuk pap smear untuk mendeteksi dini kanker cervix. Kalau untuk anak-anak biasanya ada tambahan lagi tuh, itu pemeriksaan tumbuh kembang anak. Iya. Untuk mengetahui apakah tumbuh kembang anak ini sesuai dengan perjalanan umurnya. Sebelum melakukan medical check up, dok, kira-kira apa nih dok hal-hal yang harus dipersiapkan? Silakan dokter. Sebelum melakukan medical check up, berarti persiapannya apa dulu nih ya, gitu ya. Ya, yang pertama mentalnya dulu disiapin. Mental. Iya, mental. Kenapa? Karena orang medical check up tuh biasanya takut nih. Aduh, ketahuan nih penyakit gua apa nih, udah deg-degan duluan gitu kan. Nah, yang kedua dokumentasi atau biasanya apa yang disiapin nih? Catatan. Biasanya kan nanti akan sesi wawancara nih. Nah, dia akan ditanyakan keluhan. Berarti dia ada catatan nih. Aku udah keluhannya apa nih sekarang. Terus riwayat penyakitnya dia.
itu mereka harus menyiapkan itu. Mm-mm. Terus bila sudah pernah medical check up, biasanya mereka harus menyiapkan medical check up sebelumnya untuk evaluasi. Iya, kan medical check up itu kan di follow up kan. Iya, Berarti di-update. diupdate, berarti untuk mengevaluasi apakah medical check up yang dahulu seperti apa, yang sekarang seperti apa, itu dibawa. Terus ya selain itu juga fisiknya apa sih yang perlu disiapkan. Nah, untuk medical check up nanti akan ada pemeriksaan EKG, terus darah. Berarti yang harus dipersiapkan apa? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, terus jangan minum alkohol, jangan merokok, Oke, jangan begadang. jangan ya. begadang, ya itu. Terus untuk pemeriksaan darah berarti ada pemeriksaan tertentu yang harus puasa, berarti harus puasa dulu. Biasanya 10 jam kita puasa sebelum medical check up. Mungkin masih banyak yang belum tahu dan bertanya-tanya nih dok, kenapa sih dok kalau mau pemeriksaan darah harus puasa dulu? Nah, sebenarnya sih tergantung pemeriksaan darahnya ya, apa yang mau diperiksa nih gitu kan. Tapi salah satu untuk pemeriksaan medical check up itu pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Nah, untuk pemeriksaan tersebut untuk nilainya lebih valid, biasanya harus puasa dulu. Jangan sampai gini, wah darah saya naik nih, padahal dia tidak puasa sesuai ketentuan. Dia udah mengkonsumsi banyak. Oh tiba-tiba yang dicek nih gula darah puasa, padahal bukan gula darah puasa. Gitu. Padahal dia udah mengkonsumsi banyak, itulah yang Itu yang terekam. terekam. Jadi kan hasilnya tidak valid. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dok, mungkin masyarakat umum juga suka bertanya-tanya soal ini. Kalau sebelum menikah, apakah kemungkinan penting untuk melakukan medical check up dok? Menurut dokter? Ya penting sih ya. Penting, ya? Iya, seenggaknya kita kalau menikah kan harus tahu gitu Karena loh. Step ini biasanya sering di skip dok. Iya, karena takut nanti kalau ketahuan, oh lu sakit apa nih? Nah itu yang batal menikah. Sebenarnya kan kalau kita mau menikah kan sebenarnya kita udah tahu dong masing-masing, udah cinta lah gitu loh, sudah menerima kondisi pasangannya masing-masing. Ya seperti medical check up yang biasanya pasti pemeriksaan medical check up itu seluruhnya sama. Kalau perempuan mungkin ditambah pemeriksaan USG abdomen untuk mengetahui ada tidaknya kelainan di reproduksi. Terus ada juga pemeriksaan, ada tokso. Ada enggak terinfeksi tokso apa enggak. Sebenarnya kalau terdeteksi dini kan bisa diobatin dulu. Benar. Apakah ada resiko dan efek samping gitu ya pemeriksaan dalam medical check up? Tidak semuanya ada efek sampingnya. Cuman salah satu pemeriksaan yang untuk pemeriksaan dalam itu menggunakan namanya X-ray ya. Nah, namanya X-ray itu kan ada radiasinya. Nah, biarpun waktu kita medical check up namanya ronsen ya, orang umum mungkin bilangnya ronsen. Nah, ronsen kan biasanya kita di ronsen pasti ada pelindung. Tapi efek radiasi pasti ada walaupun itu minimal. Nah, makanya medical check up pun kita anjurkannya 1 tahun sekali, nggak sering-sering gitu loh. Ya kan, kenapa? Karena efek dari radiasi tersebut. Waktu pemeriksaan X-ray atau ronsen. Berarti dianjurkannya cuma 1 tahun sekali. Kalau yang tidak ada keluhan ya, kalau ada keluhan biasanya berjangka. Nah, kita lihat 6 bulan biasanya kayak gitu. Tapi kalau tidak ada keluhan biasanya kita setahun sekali. Sebelum mengakhiri, apa nih dok tips dan saran dokter bagi masyarakat atau mungkin DFM Mania yang ingin melakukan pemeriksaan medical check up biar lebih kenal lagi dok? Buat DFM Mania dan masyarakat ya, kalau untuk mau medical check up,
jangan takut. Nah, biasanya kan takut nih Iya. penyakit gua ketahuan gitu Iya. kan, selalu takut begitu. Nah, medical check up itu banyak keuntungannya. Ya, yang pertama ya tahu nih kondisi kesehatan kita nih saat ini nih udah ketahuan. Terus bisa mendeteksi dini. Biar kalau ada suatu penyakit atau gangguan kesehatan, itu kita bisa mendeteksi secara dini. Nah, kalau kita mendeteksi secara dini berarti kan pengobatan atau rencana terapinya itu bisa kita minimalkan gitu loh. Dibandingkan kita ketahuan dalam kondisi lanjut. Benar. Nah, kan kalau kondisi lanjut kan udah stres duluan nih, wah ketahuannya udah Terlambat. jelek, udah terlambat gitu loh. Oke, Dokter Ernawati, dokter umum Rumah Sakit Melati Tangerang, terima kasih banyak Dok untuk waktunya sudah berkenan Sama-sama. hadir, Iya, Dok. sharing info bareng Nurul dan juga Bang Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sehat.